Ya udah. Oke. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang inovasi perencanaan pembelajaran dengan saya sendiri, Rumintang Anifrida Sitomeyang, dan teman saya, Roski Novitasari. A. Pengertian pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student-centered. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengonstruksi pengetahuan secara mandiri atau self-directed dan dimediasi oleh teman sebaya atau peer-mediated interaction. Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik, membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru. Melihat peran yang begitu vital, maka penerapkan metode yang efektif dan efisien adalah sebagai keharusan. B. Karakteristik perencanaan pembelajaran. Satu, keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi penerimanya, yang dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, prestasi sosial, kenyamanan, kepuasan, dan lain-lain. Yang kedua, konfirmanitas, ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Yang ketiga, kompleksitas, ialah tingkat kesukaran atau kerumitan untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimaan. Yang keempat, triabilitas, ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Yang kelima, dapat diamati, ialah mudah tidaknya diamati sesuatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Adapun beberapa kemampuan bidang yang dapat diamati, diantaranya manajemen pendidikan, metodologi pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, pelatihan guru, implementasi kurikulum, dan lain-lain. C. Model-model pembelajaran inovatif. Satu, model exemplis non-exemplis. Model pembelajaran inovatif ini berdasarkan pada contoh dari kasus atau gambar yang relevan dan juga sesuai dengan kompetensi dasar. Yang kedua, model feature and feature. Model pembelajaran inovatif ini merupakan model pembelajaran inovatif yang menggunakan media-media gambar mengenai kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh seorang guru. Yang ketiga, model number Hans Goder. Model pembelajaran inovatif ini adalah model pembelajaran yang menggunakan atau berkaitan dengan angka yang dengan tujuan agar semua siswa dapat aktif mengikuti pelajaran tersebut. Yang keempat, comparative script, metode pembelajaran di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengisahkan bagan-bagan dan materi yang dipelajari. Yang kelima, student teams Ensifimen Defiance. Tim siswa kelompok prestasi menurut Slavin 1995. Metode ini merupakan metode belajar secara berkelompok yang menggabungkan antara orang yang berprestasi, orang yang biasa saja di dalam kelas, dan orang yang dianggap kurang di dalam kelas, atau penyusunan kelompoknya secara heterogen. Yang keenam, model jigsaw. Yang ketujuh, problem basic interaction atau pembelajaran berdasarkan masalah. Yang kedelapan, artikulasi. Yang sembilan, mapping. Yang ke-10, debat. Manfaat inovasi pembelajaran. Adapun manfaat yang didapatkan dalam pembelajaran inovatif adalah sebagai berikut.
Satu, dapat menumbuh kembangkan pilar pembelajaran pada siswa, antara lain learning to know, belajar mengetahui, learning to do, belajar berbuat, learning together, belajar hidup bersama, dan learning to do be, belajar menjadi seseorang. Kedua, mampu mendorong siswa untuk mengembangkan semua potensi dirinya secara maksimal dengan ditandai oleh keterlibatan siswa secara aktif, kreatif, dan inovatif selama proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mampu mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Yang keempat, mampu mendorong siswa untuk melakukan perubahan perilaku secara positif dalam berbagai aspek kehidupan atau baik secara pribadi atau kelompok. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rizky Novitasari. Oke, terima kasih Bintang. Jadi, saya lanjutkan. Strategi mengimplementasi pembelajaran inovatif. Ada yang pertama ada menguasai teori pembelajaran. Yang kedua, memperkaya pemahaman pada metode pembelajaran. Yang ketiga, mempelajari kembali materi yang akan diajarkan. Yang keempat, mengenali kondisi kelas dan peserta didiknya. Yang kelima, melakukan observasi pada pembelajaran sebelumnya. Yang keenam, mengevaluasi pada pembelajaran sebelumnya. Yang ketujuh, mengadakan perbaikan pada pembelajaran sebelumnya. Lanjut, yang F, pentingnya guru mempelajari pembelajaran inovatif. Inovasi pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dan mesti dilakukan oleh guru. Dengan adanya inovasi pembelajaran, maka kita sebagai calon guru sebaiknya dapat belajar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menggairahkan, dinamis, penuh semangat, dan penuh tantangan. Suasana pembelajaran seperti itu dapat mempermudah peserta didik dalam memperoleh ilmu dan juga dapat menanamkan nilai-nilai luhur yang hakiki pada peserta didik untuk menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Faktor yang harus diperhatikan dalam inovasi pembelajaran. Yang pertama ada guru. Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus tahu betul-betul membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mampu mempengaruhi siswanya. Guru harus berpandangan luas dan kriteria bagi seorang guru adalah harus bisa menjadi suri tauladan bagi siswanya karena dapat memberikan suatu kekuatan yang dapat memberikan kesan dan pengaruh. Dengan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa untuk mengadakan pembaharuan dalam pendidikan, kita harus meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik merupakan objek utama dalam proses belajar mengajar. Siswa dididik oleh pengalaman belajar mereka dan kualitas pendidikannya bergantung pada pengalaman belajarnya. Yang ketiga ada materi ajar. Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis maupun tidak tertulis. Materi ajar disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Isi materi ajar pada hakikatnya merupakan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dipelajari siswa agar memiliki keterampilan kompetensi yang diharapkan. Yang keempat, lingkungan. Proses pembelajaran berlangsung dalam banyak lingkungan berbeda. Lingkungan belajar merupakan lingkungan atau situasi fisik yang ada di dalam pembelajaran diharapkan berlangsung. Selain ruang kelas, pembelajaran juga berlangsung di dalam laboratorium, perpustakaan, pusat media, taman bermain, kunjungan lapangan, teater, aula belajar, dan di rumah. Agar suasana belajar tidak membosankan, guru bisa menyelenggarakan proses belajar tidak hanya di ruang kelas, tetapi guru juga bisa mengadakan di luar. Misalnya proses belajar di taman sekolah.
Selanjutnya, menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah dikirim via grup ya. Yang pertama pertanyaan dari Andini Widya, bagaimanakah caranya agar suatu pembelajaran itu dapat dikatakan inovatif? Dan apakah ada rancangan khusus untuk membuat pembelajaran menjadi inovatif? Terima kasih. Baik, jawabannya suatu pembelajaran dapat dikatakan inovatif apabila memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki prosedur yang sistematif untuk memodifikasi perilaku siswa. Yang kedua, hasil belajar yang ditetapkan secara khusus yaitu perubahan perilaku positif siswa. Yang ketiga, penetapan lingkungan belajar sesuai secara khusus dan kondusif. Yang keempat, ukuran keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran, sehingga ia bisa menetapkan kriteria keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, interaksi dengan lingkungan agar mendorong siswa aktif dalam lingkungannya. Adapun rancangan pembelajaran inovatif dalam hal ini dimaknai sebagai aktivitas persiapan pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan unsur pembelajaran terbaru abad 21 dan terintegrasi dalam komponen maupun tahapan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, unsur yang dimaksud itu adalah technological, pedagogical, content knowledge atau yang biasa kita sebut TPHK sebagai kerangka dasar integritas teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran berbasis neuroscience, pendekatan pembelajaran sains STEAM, yaitu sains, teknologi, engineering, art, dan mathematics. Unsur-unsur lain yang terintegrasi di dalam komponen dan tahap pembelajarannya. Selain itu, pembelajaran inovatif ditandai penerapan unsur-unsur antara lain kolaborasi peserta didik dan guru, kemudian berorientasi pada HOTS, mengintegrasi ICT, berorientasi pada keterampilan belajar, mengembangkan keterampilan abad 21 dan 6 literasi, serta penguapan pendidikan karakter peserta didik. Selanjutnya pertanyaan oleh Kak Cika akan dijawab oleh Ruminta. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Kak Cika. Bagaimanakah langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran inovatif? Problem-based interaction. Terima kasih. Jawab, problem-based interaction adalah metode pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktif yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah yang otentik menurut Arens 2004. Dalam memperoleh informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana mengonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja secara individual atau kolaborasi dalam pemecahan masalah. Metode problem-based learning memiliki 5 langkah. Pertama, guru mendefinisikan atau mempresentasikan masalah atau isu yang berkaitan masalah bisa untuk satu unit pelajaran atau lebih. Bisa untuk bertemu 1, 2, atau 3 minggu. Bisa berasal dari hasil seleksi guru atau dari eksplorasi siswa. Yang kedua, guru membantu siswa mengklarifikasi masalah dan menentukan bagaimana masalah itu diinvestigasi atau investigasi melibatkan sumber-sumber belajar, informasi, dan data yang variatif, melakukan survei dan pengukuran. Yang ketiga, guru membantu siswa menciptakan makna terkait dengan hasil pemecahan masalah yang akan dilaporkan, bagaimana mereka memecahkan masalah dan apa rasionalnya. Yang keempat, mengorganisasikan laporan atau makalah, laporan lisan, model, program komputer, dan lain-lain. Yang kelima, presentasi dalam kelas melibatkan semua siswa, guru, bila perlu melibatkan administrator, dan anggota masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.